Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai elips. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dewi Puspitasari, Cindy Rahmawati, saya Fitri Fauziah R, dan Bima Arya Renaldi. Baik, memasuki pembahasan yang pertama yaitu mengenai persamaan sederhana elips. Elips ialah tempat kedudukan titik-titik P sehingga perbandingan jarak dari titik P ke titik tertentu atau fokus sama dengan F dan terhadap garis tertentu atau direktrix sama dengan D adalah tetap sama dengan E dengan nilai E kurang dari 1, yaitu E sama dengan eksentrisitas. Misalkan, akan dicari persamaan elips dengan fokus F1 dan direktrixnya D. Kemudian akan kita buat sketsa grafiknya. Adapun untuk mendapatkannya adalah sebagai berikut, yaitu mencari persamaan elips menggunakan grafik. Yang pertama, buat melalui titik tertentu F, garis M tegak lurus terhadap garis tertentu D kecil. Garis M memotong D kecil di D besar. Lalu yang kedua, ambil titik P1 dan V2 pada garis M, sehingga dipenuhi nilai mutlak P1 F1 sama dengan E nilai mutlak P1 D besar, dimana dengan syarat E kurang dari 1 dan nilai mutlak V2 F1 sama dengan E nilai mutlak V2 D. Lalu yang ketiga yaitu tentukan titik C sebagai titik tengah V1 V2. Dan yang keempat, garis M kita ambil sebagai sumbu X dan garis yang melalui C tegak lurus M kita ambil sebagai sumbu Y. Jadi titik C merupakan titik pangkal 0, 0, 0. Dalam hal lain, garis M dapat pula dipilih sebagai sumbu Y dan garis C tegak lurus M sebagai sumbu X. Nah, dari gambar 4 strip 22, misalkan nilai mutlak C F1 sama dengan C dan nilai mutlak C V1 sama dengan A. Jadi, A lebih besar C, maka didapat nilai mutlak V2 F1 sama dengan E nilai mutlak V2 D, nilai mutlak P1 F1 sama dengan E nilai mutlak V1 D, nilai mutlak V2 F1 dikurangi nilai mutlak V1 F1 sama dengan E nilai mutlak V2 V1, di mana A ditambah C dikurangi A min C sama dengan E dikali 2A, sehingga didapatkan C sama dengan A dikali E. Nah, dari konstruksi tadi, dari nilai mutlak V1 F1 sama dengan E nilai mutlak V1 D, maka didapat A dikurangi C sama dengan E dikali V1 D, di mana P1 D sama dengan A min C per E. Berarti nilai mutlak CD sama dengan nilai mutlak C P1 ditambah nilai mutlak V1D. Dan didapatkan D sama dengan A ditambah A min C per E sama dengan AE ditambah A min C per E sama dengan C ditambah A min C per E, sehingga D sama dengan A per E. Jadi persamaan direktrixnya yaitu D sama dengan X sama dengan A per E, dengan E kurang dari 1 dan AE kurang dari A kurang dari A per E.
Nah, sekarang ambil sembarang titik P, X, Y yang terletak pada elips. Maka nilai mutlak P F1 per P turunan P sama dengan E. Nilai mutlak P F1 sama dengan E dikali nilai mutlak P aksen, yaitu akar X min C kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat sama dengan E nilai mutlak X min A per E. Sehingga menghasilkan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat dikali 1 min E kuadrat sama dengan 1. Jika kita misalkan B sama dengan A dikali akar 1 min E kuadrat, maka didapat persamaan elips seperti berikut, yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Karena C sama dengan A dikali E, maka hubungan di antara A, B, dan C adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Saya Cindy Rahmawati akan menjelaskan contoh persamaan AX kuadrat ditambah CY kuadrat ditambah F sama dengan 0 dengan A dan C bertanda sama dan tidak sama dengan 0. Contoh, diketahui titik puncak negatif 8,0 pusatnya di 0,0 dengan E sama dengan 1/2. Carilah persamaan irisan kerucut tersebut. Penyelesaian karena E sama dengan 1/2, maka jelas persamaan irisan kerucutnya adalah A sama dengan 8 didapat C. Cara mencari C adalah C sama dengan A dikali E. Jadi 8 dikali 1/2 hasilnya adalah 4. Lalu B kuadrat dikurangi C kuadrat sama dengan 64 dikurangi 16. Jadi hasilnya 48. Berarti sumbu panjang berimpit dengan sumbu X dengan persamaan berbentuk X kuadrat per 64 ditambah Y kuadrat per 48 sampai dengan 1. Selanjutnya saya akan membahas latus rektum elips. Latus rektum ialah tali busur yang tegak lurus, sumbu panjang dan melalui fokus-fokus elips. Sekarang perhatikan gambar 4/26. Yang pertama, carilah persamaan latus rektum. Persamaan latus rektum X sama dengan C dan X sama dengan negatif C. Berapakah koordinat ujung-ujungnya? Dengan cara menggunakan substitusi, X sama dengan plus minus C pada persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka diperoleh Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dikurangi C kuadrat per A kuadrat. Atau dengan cara Y sama dengan plus minus B akar 1 dikurangi C kuadrat per A kuadrat sama dengan plus minus B akar A kuadrat dikurangi C kuadrat per A kuadrat sama dengan plus minus B akar B kuadrat per A kuadrat menghasilkan plus minus B kuadrat per A kuadrat per A. Jadi koordinat titik ujung-ujungnya adalah C, B kuadrat per A dan C negatif B kuadrat per A. Berapakah panjang latus rektum? Panjang latus rektum adalah B kuadrat per A ditambah B kuadrat per A, jadi hasilnya 2B kuadrat per A. Selanjutnya, ada persamaan parameter elips. X dan Y dapat dinyatakan dengan theta. Keduanya dapat ditulis dalam bentuk persamaan. X sama dengan A cos theta dan Y sama dengan B sin theta. Persamaan di atas disebut persamaan parameter dari elips dengan theta adalah parameter. Setiap titik pada elips selalu berkorespondensi dengan sudut theta. Dan sebaliknya, untuk setiap besaran ukuran theta pasti ada sebuah titik pada elips. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.